Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik aja ya semuanya. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa saat ini pembelajaran kita masih harus dilakukan melalui online atau daring ya, karena efek pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kita berdoa bersama semoga secepatnya pandemi ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa kembali bertatap muka dalam proses pembelajaran selanjutnya. Baik, langsung saja pada materi ya. Materi di kelas 11 ini yang akan kita pelajari bersama adalah mengenai akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan ini terbagi ke dalam beberapa materi. Yang pertama adalah mengelola administrasi kas bank, kemudian mengelola kartu aktiva tetap, administrasi kas kecil, kartu persediaan, dan kartu utang piutang. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas pertama kali adalah mengenai administrasi kas kecil terlebih dahulu, atau biasanya dikenal dengan istilah petty cash. Berikut ini adalah modul pembelajaran untuk administrasi kas kecil yang bisa kalian pelajari ya. Nah, ini bisa kalian baca mengenai petunjuk penggunaan modulnya ya. Yang pertama kalian pelajari materinya mengenai sistemnya, alat pembayarannya dari buku atau sumber belajar yang relevan. Kalian boleh cari sumber atau referensi sebanyak-banyaknya mengenai petty cash ini ya, atau kas kecil ini. Kemudian dibaca, dipahami ringkasannya. Selanjutnya ada soal-soal latihan, juga tugas dalam LKS ini sesuai petunjuk pengerjaannya. Kemudian bagian yang terakhir ada soal ulangan harian. Soal tersebut nanti wajib kalian kerjakan masing-masing ya, secara individu tanpa diskusi. Kemudian nanti yang terakhir adalah lembar portofolionya. Ini mengenai kompetensi dasarnya. Kemudian ini materi secara ringkasnya mengenai kas kecil itu sendiri ya. Kas kecil atau petty cash ini merupakan sejumlah uang atau dana yang biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif sedikit atau relatif kecil. Jadi dana tersebut dibentuk khusus untuk pengeluaran yang jumlahnya tidak besar. Gitu, tidak besar tuh maksudnya misalnya jadi penggunaannya tidak efektif kalau menggunakan cek. Ya. Nah, kas kecil ini karena sifatnya rutin, kemudian digunakan untuk hal-hal yang sifatnya relatif sedikit, relatif kecil, itu contohnya misalnya pembelian ATK, pembelian perlengkapan, kemudian juga untuk biaya konsumsi dan biaya-biaya lainnya yang jumlahnya relatif sedikit. Tapi relatif sedikit ini juga tergantung dari perusahaannya masing-masing gitu ya. Jadi relatif di sini juga artinya berarti tidak sama. Kemudian tujuan dari pembentukan dana kas kecil yang pertama adalah untuk menangani masalah perlengkapan kantor yang dilakukan oleh satu bagian di kantor, biasanya berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menghindari cara-cara pembayaran pengeluaran yang relatif kecil dan mendadak yang tidak ekonomis dan tidak praktis. Kemudian yang kedua, meringankan beban para staf dalam memberikan pelayanan secara optimal kepada pelanggan termasuk relasi bisnis pimpinan. Contohnya misalnya pimpinan kedatangan tamu dadakan gitu ya, jadi untuk menjamu tamunya kan harus praktis. Nah, biasanya digunakan atau dana yang kita ambil itu biasanya dari dana kas kecil. Kemudian di dalam administrasi kas kecil ini ada dua metode atau cara yang digunakan ya. Yang pertama adalah metode dana tetap atau dikenal dengan istilah impress fund system. Yang kedua adalah metode dana tidak tetap atau fluctuation fund system. Nah, dalam modul ini yang disampaikan adalah mengenai dana tetapnya dulu ya, dana tetapnya dulu, impress fund systemnya dulu. Kalau dana tetap ini adalah
dana yang ditentukan dalam jumlah yang relatif sama setiap bulannya. Ya, jadi dananya per bulan itu misalnya 5 juta, ya bulan depan juga harus 5 juta gitu. Jadi karena kan namanya juga tetap, berarti dananya juga harus tetap gitu. Kalau fluctuation fund system itu disebut dengan metode tidak tetap, jadi dananya itu bisa berubah-ubah, namanya juga kan fluctuation atau fluktuatif, berarti naik turun. Jadi penggunaan itu dilakukan berdasarkan pengeluaran, berapa jumlah pengeluaran, kemudian diisi lagi dananya sesuai dengan jumlah yang sudah dikeluarkan di tanggal atau di periode sebelumnya gitu. Nah, caranya dalam menjurnal, prosesnya adalah untuk impress fund system. Ini prosesnya ini tanggal, bisa nomor ya. Kemudian ini ada kas kecil, pada kas ini artinya keterangan. Kita sering lah ya waktu kelas 10 juga membuat jurnal, kan udah jadi makanan sehari-hari. Kemudian ini juga debit, ini kredit. Nah, prosesnya dalam menjurnal untuk kas kecil adalah yang harus dilakukan hanya dilihat bagian penerimaannya saja. Ya, untuk pengeluaran itu tidak perlu dilakukan penjurnalan. Jadi hanya penerimaannya saja. Contoh misalnya begini. Contohnya, nah ini contoh soalnya. PD Subur Jaya menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran kecil. Kas kecil tersebut dibuka pada tanggal 1 Desember dengan menerima uang 200.000 dari kas pusat. Jadi nanti ada kas kecil dan kas pusat ya, bukan kas besar, ingat, tapi kas pusat. Ya, jadi kas kecil dan kas pusat. Transaksinya selama bulan Desember itu ada tanggal 3, 7, 10, 12, 15, 18 sampai ke tanggal 30. Nah, yang dijurnal dalam metode dana tetap atau impress fund system adalah transaksi yang sifatnya menerima atau pemasukan uang. Misalnya, berarti yang ini jawabannya adalah transaksi tanggal 1 jelas harus dijurnal karena menerima uang sebesar 200.000. Ya, berarti kas kecilnya bertambah, kas pusatnya berkurang. Nah, sekarang kalian harus ingat saldo normal untuk akuntansi itu. Kalau kas bertambah itu posisinya di mana? Kas berkurang posisinya di mana? Gitu ya. Nah, kemudian ini yang Desember tanggal 3. Dibeli perangko 10.000 dan materai 10.000. Ini jelas bukan penerimaan tapi pengeluaran. Berarti yang tanggal 3 tidak perlu dilakukan penjurnalan. Tanggal 7 dijurnal enggak? Keterangannya dibayar rekening listrik. Berarti tidak perlu karena ini sifatnya pengeluaran. Kemudian tanggal 10 dana kas kecil diisi kembali. Nah, berarti kas kecilnya seolah-olah sudah dianggaplah sudah habis atau tinggal sebagian lagi atau sedikit lagi. Berarti ini sifatnya penerimaan. Nah, berapa nih jumlah nominalnya yang harus diisikan? Di sini kan tidak ada keterangannya ya jumlah nominalnya. Kalian cari di pengeluaran sebelumnya. Berarti jumlahnya dicari di tanggal 3 dan tanggal 7. Jumlahkan nominalnya. Gitu, ya. Dan seterusnya seperti itu. Sifatnya pengeluaran tidak perlu dijurnal, yang sifatnya penerimaan kita jurnal. Sekarang kita lihat jawabannya. Jawabannya ada di sini. Nah, jawabannya jurnal untuk PD Subur Jaya dengan metode impress system tanggal 1 karena sifatnya penerimaan itu harus dijurnal. Jurnalnya adalah kas kecil pada kas atau petty cash pada cash ya. Di debit sejumlah 200.000, di kredit 200.000, berarti balance. Nah, ini kas kecilnya bertambah atau berkurang? Karena disimpan di debit berarti bertambah. Ini kas yang dimaksud, ini kas yang mana? Ini artinya kas pusat ya. Artinya berarti kas pusat berkurang sebesar 200.000. Nah, kemudian yang tanggal 3 tadi kan pembelian perangko dan materai.
sifatnya kan pengeluaran, berarti itu tidak perlu dilakukan penjurnalan, maka di keterangan di strip dikosongkan. Begitu juga dengan nominalnya ya, sudah jelas. Kemudian tanggal 7 tadi pengeluaran juga sifatnya, tidak perlu dilakukan penjurnalan. Nah, tanggal 10 ada penerimaan lagi, penerimaan dengan dana kas kecil diisi kembali. Di situ tidak ada nilai nominalnya. Kalau kalian bingung, berarti nominalnya ini ada 20.000 dan 60.000 diperoleh dari mana, Bu? Gitu ya, pasti pertanyaannya. Diperoleh dari tanggal 3 dan tanggal 7 yang sudah dikeluarkan. Itu. Dan seterusnya sehingga menghasilkan angka yang sama di kolom debit dan kolom kredit. Kalau angka tidak sama berarti jelas tidak balance, pengerjaan berarti masih sama gitu. Nah, di sini ada penjelasannya ya, bisa kalian baca nih. Di dalam pencatatan dana kas kecil, besaran dana kas kecil selalu tetap sesuai dengan yang ditetapkan oleh manajemen. Seperti di awal tadi Ibu sampaikan, kalau 5 juta, dana kas kecilnya 5 juta, berarti untuk bulan berikutnya harus mencapai angka 5 juta lagi. Gitu. Tidak bisa bertambah, ya, tidak bisa bertambah. Itu kalau bertambah adanya di fluctuation fund system. Ya. Nah, untuk materi kali ini yang Ibu sampaikan adalah mengenai kas kecil dengan metode dana tetapnya dulu. Nah, sekarang ada tugas ya, tugas untuk individu, ada soal PG di sini, hanya ya 10 soal saja. Kalian langsung jawab. Di sini sudah disediakan kolom jawabannya. Ini bagian 1, kemudian bagian 2 uraiannya ada 3 soal. Kalian jawab dengan persepsi masing-masingnya, tidak perlu sama persis dengan buku gitu ya. Ini pendapat kalian aja mengenai kas kecil itu apa, kenapa harus ada kas kecil, kemudian fungsi kas kecil juga seperti apa. Yang bagian 3 ini mengenai soal hitungan yang tadi Ibu sampaikan mengenai dana kas kecil dengan metode dana tetap. Ini yang uraian nomor 3 tidak perlu dikerjakan dulu ya. Kalian hanya mengerjakan bagian 1 dan 2. Jawabannya kalian kirimkan melalui email ke srinciu1983@gmail.com, atau boleh juga ke ya bagi yang sudah nyimpen nomor Ibu bolehlah di share ke WA Ibu aja. Ya, mungkin itu saja pemaparannya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan via WA. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.